Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anijam Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi SMA Islam Anizam Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu kembali dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anizam Medan. Kali ini pada pertemuan yang keempat, masih di bab 1, kita akan membahas tentang laporan hasil observasi, yaitu mengonstruksi ide pokok dalam teks laporan hasil observasi. Nah anak-anak, ini di buku paket materi ini bisa Ananda lihat di halaman 43 ya, bagian D, yaitu mengonstruksi teks laporan ya, teks laporan hasil observasi. Nah mengonstruksi itu adalah merangkai ya, dengan bahasa lain itu membuat kerangka ya, membuat kerangka berpikir yang benar. Nah, jadi kita mengonstruksi. Nah, jadi ide pokok, mengonstruksi ide pokok. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, ide pokok itu sama dengan gagasan utama, sama juga dengan pokok pikiran ya. Jadi kalau di soal ini bisa dikatakan berpadanan atau bersinonim, yaitu ide pokok ya, ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pikiran pokok, ide utama, itu sebenarnya sama. Nah nanti yang berbeda, kenapa kita bahas di sini ada kalimat utama, ada ide pokok. Nah, ini yang berbeda antara gagasan utama dengan ide pokok, ini berbeda. Kalau misalnya dikatakan ya pokok pikiran, ini masih sama ya, pokok pikiran, atau ide utama, ini masih sama. Tetapi kalau ini kemari ke kalimat utama ini berbeda. Jadi kalau di soal, kalau yang ditanya kalimat utama ya, untuk lebih gampangnya memahaminya, kalau yang ditanya itu kalimat utama, maka jawabannya akan lebih mudah. Bahkan kalau di soal itu hanya dibuat opsinya itu poinnya, misalnya 1, 2, 3. Kalau misalnya dalam paragraf itu ada 5 kalimat, maka ditulis saja misalnya kalimat, ditanya kalimat utama dalam paragraf di atas adalah nomor 1, 2, 3. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalimat utama ini bentuknya berbentuk kalimat. Dia pasti biasanya paling banyak letaknya itu di awal paragraf, atau istilah lainnya itu disebut dengan deduktif. Nanti akan kita bahas. Sedangkan kalau ide pokok atau gagasan utama atau main idea ya, kalau dalam bahasa Inggris, maka ini bisa dikatakan secara sederhana adalah simpulan dari kalimat utama itu sendiri gitu. Simpulan dari kalimat utama. Nah anak-anak yang soleh dan soleha, kalimat penjelas, kalimat penjelas itu yang menjelaskan kalimat utama, atau kalau dalam ide pokok, nanti ini disebut juga dengan ide penjelas. Nah, itu ya. Jadi secara sederhana
Tentu saja ini sudah pernah Ananda pelajari ketika di SMP. Misalnya dulu ada membagi ide pokok berdasarkan letaknya, ada deduktif, ya, ada induktif, ada campuran. Nah, bahkan ada yang ide pokoknya itu berada di keseluruhan paragraf. Nah, itu sebenarnya adalah pola pengembangan, ya, atau pola berpikir seseorang supaya dengan adanya ide pokok ataupun ada kalimat, dengan adanya kalimat utama, itu kerangka berpikirnya bisa lebih baik. Karena dalam mengungkapkan gagasan ataupun ide itu pasti dimulai dari adanya pokok pikiran, ya, atau disebut juga dengan ide utamanya. Ada orang yang mengungkapkan, kalau dia menulis ataupun berbicara, ide pokoknya, idenya yang paling pentingnya dia letakkan di bagian awal. Ada juga sebaliknya, diletakkan di bagian akhir. Sebenarnya konsepnya seperti itu untuk gampangnya. Nah, ketika kita menulis paragraf, ya, gampangnya juga seperti itu. Nah, misalnya kita cari tulisan yang paling gampang, kita contohkan tulisan yang paling gampang. Misalnya kalau dicontohkan, Hanif adalah seorang pelajar yang rajin dan pintar. Nah, itu dijadikan ide pokok atau kalimat pertama. Tentu kita butuh kalimat yang Hanif tadi adalah seorang pelajar yang rajin dan pintar, itu perlu dijelaskan dengan kalimat penjelas yang lainnya atau ide penjelas untuk mendukung ide pokoknya tadi atau kalimat utamanya tadi. Maka dijelaskan kenapa dia rajin, kenapa dia pintar. Nah, makanya kalimat keduanya biasanya menggunakan kata ganti penunjuk, kata ganti orang, ya, bisa juga. Misalnya disambung, dia selalu membantu orang tuanya di rumah, untuk menyatakan bahwa Hanif tadi adalah seorang yang rajin. Kemudian disambung, diterangkan lagi yang menyatakan Hanif itu pintar. Dia juga memperoleh ranking 1 di sekolahnya, misalnya ranking 1 di sekolahnya. Nah, itu contoh sederhana ketika kita ingin mengungkapkan suatu ide. Nah, dari ide yang penting itu akan diturunkan menjadi ide-ide penjelas, atau dibalik dia. Dari ide penjelas diklasifikasi dulu, ya kan. Nah, kemudian yang penting di bawah. Nah, ini sebenarnya yang akan diterapkan pada materi kita, yaitu teks laporan hasil observasi. Karena semua teks itu dibangun berdasarkan kesatuan ide. Jadi satu ide didukung dengan gagasan-gagasan penjelas yang lainnya atau kalimat penjelas yang lainnya, sehingga menjadi sebuah tulisan. Itu gampangnya seperti itu. Tak terkecuali dalam laporan hasil observasi, teks laporan hasil observasi. Baik, kita pelajari yang mudah dulu, yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama suatu paragraf yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya bersifat tersurat, terletak di awal atau di akhir paragraf. Saya pikir gampang nih ya, dipahami. Dalam kalimat utama itu sudah pasti terdapat ide pokok. Nah, dengan begitu kalimat utama itu lebih panjang karena dia bentuknya kalimat. Sedangkan ide pokok dia bisa hanya berbentuk frase, yaitu frase itu adalah gabungan kata saja, tidak mesti menjadi suatu kalimat. Jadi suatu kalimat yang panjang itu bisa disingkat. Nah, bagaimana nanti menyingkatnya? Ada 4 cara. Dan kemudian di sini dikatakan kalimat utama biasanya bersifat tersurat.
Nah, tersurat itu maksudnya jelas dia. Sementara ide pokok itu semacam kita melihat suatu paragraf atau satu karangan, kemudian kita cari intinya, seolah-olah kita menyimpulkan ya yang ini berbicara tentang ini gitu ya. Tetapi itu kadang salah kita dalam menentukannya. Jadi kalau kalimat utama lebih gampang. Oh, kalimat utama dia yang banyak diterangkan, kalimat ini yang banyak diterangkan oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Tandanya apa? Kalimat-kalimat yang lainnya itu banyak menggunakan kata hubung, banyak menggunakan kata ganti penunjuk, kata ganti orang, nah, untuk menjelaskan kalimat yang utama tadi. Nah, itu sudah pasti. Nah, tetapi dalam ide pokok ini sebenarnya selalu terdapat pada kalimat utama, tetapi bisa juga dia menjiwai dari seluruh paragraf ataupun karangan. Oke, kita lanjut supaya lebih jelas. Nah, contoh kalimat utama. Makau merupakan salah satu spesies burung dari keluarga burung beo yang terkenal akan keindahan bulunya. Habitat burung tersebut, nah ini saya katakan tadi. Nah, kalau ini sudah pasti kalimat utama. Nah, ya, sudah pasti kalimat utama. Ini sudah pasti kalimat utama yang dicetak tebal itu. Kenapa? Karena dia dijelaskan dengan kalimat berikutnya yang menggunakan penanda hubungan kata ganti penunjuk. Nah, tersebut di sini menyatakan kata ganti penunjuk. Nah, penunjuk berarti dia menunjukkan ada kalimat yang lebih utama dibandingkan dia. Dia memperjelas kalimat sebelumnya. Nah, kemudian burung memiliki, ya sebenarnya burung itu memiliki, ya sebenarnya ini ada kata itunya, atau burung ini. Nah, ini juga kata ganti penunjuk. Ya, kata ganti penunjuk. Burung ini memiliki bulu berwarna-warni yang tampak cantik, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, dia otomatis semuanya ini, baik kalimat yang kedua maupun kalimat ketiga, ini merupakan kalimat penjelas, ya, kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat yang nomor satu. Nah, kalimat nomor satu sudah pasti menjadi kalimat utama. Nah, gitu ya. Jadi dengan begitu, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Nah, biasanya di kalimat yang satu itu bersifat umum, dirinci lagi di kalimat keduanya, atau diberi keterangan lagi di kalimat keduanya, atau diberi contoh-contoh atau ilustrasi. Baik, kalimat penjelas baru berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Jadi kalimat penjelas ini dia tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Nah, dia harus bergantung pada adanya kalimat utama gitu. Karena dia penjelasan dari kalimat utama ataupun ide pokok. Jadi tidak mungkin dia berdiri sendiri, itu maksudnya. Dan biasanya sering memerlukan bantuan kata penghubung atau kata penunjuk tadi. Kalimat penjelas yang ketiga cirinya, kalimat penjelas biasanya terletak setelah kalimat utama, ya biasanya ya. Baik. Nah, sedangkan ide pokok itu apa? Nah, tadi saya katakan di pembukaan kita bahas ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama. Nah, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah inti suatu paragraf atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama.
akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat, ya, melainkan intisari kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, umumnya ya, lazimnya hanya ada satu ide pokok. Tetapi ketika kita mendalami sebuah teks, apalagi nanti observasi yang mendeskripsikan suatu tempat, itu ide pokoknya bisa di keseluruhan teks atau karangan. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, cara menentukan ide pokok. Nah, yang pertama kita mengambil kalimat utama, ya kan? Kita cari dulu kalimat utamanya dari satu teks atau paragraf tersebut. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu, ya. Kemudian cara yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama. Nah, setelah dapat kalimat utamanya, dikurangi kata-kata yang tidak perlu, kita simpulkan lagi. Nah, yang keempat, ada caranya, itu dengan cara menyimpulkan seluruh isi paragraf tanpa kita cari dulu kalimat utamanya, gitu. Baik, anak-anak. Nah, mengambil kalimat utama. Ini contohnya teksnya. Ini teks yang gampang saja, semoga mudah kita pahami. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Kemacetan biasanya terletak di tempat-tempat yang ramai, seperti sekitar pasar dan terminal. Kemacetan terjadi pada saat orang-orang secara bersamaan berpergian, misalnya saat berangkat sekolah, bekerja, atau hari raya. Kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang yang berpergian. Orang dibuat sangat lelah dan stres karenanya. Orang pun dapat terlambat masuk sekolah atau masuk kerja. Orang dapat pula terlambat sampai rumah. Oke, ada dua paragraf. Yang dihitam itu otomatis menjadi kalimat utama. Nah, ini kita sudah ambil kalimat utamanya. Ini cara yang pertama. Ide pokoknya sudah pasti di situ. Nah, kalau ide pokok itu umumnya tidak berbentuk kalimat, tetapi intisari dari kalimat itu. Nah, maka dia biasanya berbentuk phrase atau frasa. Nah, ini dia kalimat utamanya. Sudah dapat kita. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang berpergian. Oke. Ini kalimat penjelasnya. Jadi masing-masing paragraf, masing-masing kalimat utama tadi, dia didukung oleh kalimat penjelas. Nah, kenapa? Karena dia harus menjadi sebuah paragraf, apalagi nanti akan menjadi sebuah teks. Yaitu itu sebenarnya cara gampang dalam mengembangkan suatu tulisan. Sudah paham ya? Berarti sudah gampang kita kalau menulis. Kita cari dulu ide utamanya, ide pokoknya, jadikan kalimat utama, kemudian kita lengkapi dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadilah satu tulisan, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah dapat kalimat utamanya, kita harus simpulkan. Tadi paragraf 1 kalimat utamanya, kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Nah, ini kan masih ini masih kalimat utama, ya. Kalimat utama. Nah, kita coba cari inti dari kalimat ini. Nah, kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar. Kemacetan lalu lintas, ini subjek, sering terjadi predikat, di kota-kota besar, ini keterangan. Baik, kita akan ambil kemacetan, ya. Kemacetan kita ambil, kemacetan lalu lintas, intinya kemacetan, subjek, di kota besar. Nah, ini keterangan. Nah, kalau akan kita jadikan intinya, ya, inti subjek, inti keterangan, maka ini menjadi ide pokok karena sudah merupakan inti dari sebuah kalimat. Atau kita
tetap mempertahankan predikatnya. Bisa juga kemacetan terjadi di kota besar, kita tambahkan di sini terjadi. Karena unsur terpenting dari sebuah kalimat itu adalah paragraf. Ya. Tapi kalau tidak pun hanya dalam berupa phrase, maka kemacetan di kota besar. Nah, gitu juga sudah bisa. Itu. Maka dia untuk menjadikan kalimat ini menjadi ide pokok, ya, maka caranya seperti ini. Baik. Nah, yang paragraf kedua, kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang yang berpergian. Ini juga masih kalimat utama. Dan kita cari intinya menjadi ini masih kalimat utama. Ya, yang ini kalimat utama, dan sementara kita akan cari ini menjadi ide pokok. Ide pokoknya. Nah, kita singkat ya, kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang berpergian. Kemacetan menyusahkan orang berpergian. Baik, gampang ya. Baik. Nah, ini contoh yang berikutnya. Bagaimana dia menyimpulkan isi paragraf, bukan lagi tatarannya kalimat yang kita simpulkan, tetapi sudah paragraf. Contohnya, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Hari Raya Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, kalau kita bicara kalimat utama, ini letaknya di akhir. Inilah kalimat utamanya. Nah, kalau di akhir itu namanya induktif. Nah, kalau kalimat utama dia sebenarnya tidaklah menjadi ide pokok. Kita harus cari ide pokoknya yang lebih umum lagi dari paragraf ini. Maka isi paragraf ini atau inti dari paragraf ini sebenarnya adalah ini dia, ciri-ciri sapi. Adalah hewan berkaki 4, hewan yang termasuk herbivora atau makan tumbuh-tumbuhan, dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia saat Idul Adha. Hewan dijadikan kurban, hewan ini adalah sapi. Nah, yang lebih umum ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi, gitu ya. Itu kalau menyimpulkan isi paragraf. Anak-anak, sampai di sini sudah gampang ya. Nah, ini yang kita coba ulang sejenak. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, yaitu letak ide pokok ataupun kalimat utama. Tentu masih ingat ya. Nah, dulu waktu SMP kita pelajari biasanya ada 4 ini, ya kan? Ada 3 ini. Ada deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif ya, kalau kita mau merangkai pola berpikir, deduktif adalah meletakkan yang penting di awal. Nah, kalau dia ini paragraf ya, kalau deduktif, misalnya ini paragraf terdiri dari 4 kalimat, maka ide pokoknya ini berada di awal. Nah, ini deduktif, ini ide pokok. Nah, ide pokoknya di awal. Ini deduktif. Untuk kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Baik, kalau induktif kebalikannya. Induktif ini berarti ide pokoknya ya, ide pokok ataupun kalimat utama. Nah, kalau apa sebenarnya ini sama, bagi ide pokok dan kalimat utama, letaknya ya maksudnya, tapi konsepnya berbeda. Itu berada di akhir paragraf. Berada di akhir paragraf. Itu induktif. Kalau campuran, iya, kalau campuran berada di awal dan di akhir, atau disebut juga dulu itu deduktif induktif. Berarti di sini dia kalimat utamanya atau ide pokoknya ditegaskan kembali di bagian akhir, maka dia disebut campuran. Nah, ada penegasan di akhir. Baik, kalau ini relatif, ini tentu saja belum pernah mungkin Anda
pelajari karena biasanya 3 ini. Bahkan kalau dia di soal-soal UN, kalaupun masih ada UN kemarin ataupun soal-soal SBMPTN ineratif ya, kalau SBM atau SBMPTN, soal-soal SBMPTN ineratif bisa keluar, tetapi kalau dalam UN ini jarang sekali ditemui, bahkan hampir tidak ada. Biasanya kalau UN itu 3 ini saja, karena UN itu kan yang dipelajari di sekolah, maka itu sangat sering kita cari cara cepatnya bagaimana mencari ide pokok, gagasan utama, langsung baca awal, baca akhir gitu ya. Kalau dia bersifat umum yang di awal itu, apalagi kalimat keduanya itu ada kata penunjuk, maka pasti yang deduktif itulah berarti kalimat utamanya atau ide pokoknya itu berada di awal. Begitu juga di akhir, kalau dia berupa simpulan dan bersifat umum, itu pasti ide pokoknya kan gitu. Nanti kita akan lihat ciri-cirinya ide pokok yang lainnya. Baik, itu kalau ineratif itu ide pokoknya di tengah paragraf. Ide pokoknya berada di tengah ineratif. Itu jarang sebenarnya ya. Paling sering itu, yang paling banyak adalah deduktif di awal. Baik, berikutnya menyebar. Nah, menyebar ini di keseluruhan kalimat yang ada dalam paragraf tersebut itu mengandung ide pokok. Nah, misalnya yang kita tulisin teks hasilan observasi. Observasi ini yang kemudian dia hasil deskripsi suatu benda ataupun ruangan. Nah, kalau dihilangkan satu kan jadi berkurang maknanya. Jadi itu yang dimaksud menyebar. Menyebar itu biasanya berupa deskriptif ya, bersifat mendeskripsikan, atau naratif bersifat menceritakan. Nah, menceritakan juga gitu. Kalau hilang ya 5W nya hilang juga. What, where, when, why, who. Nah, itu bisa hilang. Makanya semuanya itu penting. Nah, ada kalanya sebuah tulisan atau sebuah teks itu ide pokoknya menyebar. Itu ditinjau dari segi letaknya ya. Begitu. Yang pasti dalam ide pokok ini sangat gampang ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, ide pokok itu saya sampaikan tadi sangat gampang dicari. Yang pertama itu, sebuah ide pokok itu pasti kalimatnya bersifat umum ya, bersifat umum. Artinya umum ini bisa dijelaskan oleh kalimat yang lainnya dalam bentuk kalimat penjelas. Cirinya apa? Kalimat berikutnya menggunakan kata ganti penunjuk. Ini, itu, tersebut, di sana, hal ini, hal itu. Nah, berarti dia menjelaskan kalimat yang lebih penting, kalimat yang lebih umum gitu. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian ciri yang berikutnya, kalau kalimat utama itu bersifat tersurat, sudah jelas dia bentuknya kalimat, tinggal tunjuk saja, oh ini kalimat utama. Tapi kalau ide pokok itu bersifat tersirat. Nah, dia bisa merupakan kesimpulan dari kalimat utama, bahkan dia bisa merupakan kesimpulan dari sebuah isi paragraf. Nah, intinya dengan adanya ide pokok ini atau pokok pikiran ini adalah untuk memudahkan kita mengembangkan sebuah teks atau sebuah paragraf. Sebuah paragraf itu pasti disusun dengan adanya ide utama, pikiran utamanya. Kemudian didukung oleh kalimat-kalimat yang lainnya yang merupakan gagasan penjelas, untuk menjelaskan kalimat utama itu. Gampangnya seperti itu. Jadi sebuah tulisan yang baik, yang koheren, ya, yang padu, yang memiliki kesatuan ide, dia pasti memiliki sebuah ide pokok yang dikembangkan menjadi ide penjelas. Sebenarnya intinya itu. Jadi dalam pembelajaran menulis ataupun bicara,
tentu saja ini sering kita praktekkan. Dan kalau sudah kita gunakan, sering kita praktekkan, maka ini akan membangun sebuah konstruksi, karena kita judulnya tadi mengonstruksi sebuah pikiran yang runtuh. Bagaimana menyusun sebuah pikiran yang diawali dengan sebuah ide, gagasan yang bersifat umum, yang penting kemudian disusun untuk argumen-argumen untuk mendukung gagasan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa Ananda pahami, karena ini sifatnya hanya mengulang-ulang mungkin pelajaran yang telah lalu. Kalaupun masih ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak diskusikan, silahkan anak tanyakan melalui grup WA kita ya anak-anak. Saya pikir demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum.